Pada masa lalu, ada banyak kerajaan di Nusantara yang lambat laun membentuk sebuah negeri yaitu Indonesia. Kerajaan-kerajaan inilah yang juga berperan penting dalam membentuk budaya dan identitas bangsa. Lantas kerajaan apa yang pertama ada di Indonesia? Kerajaan pertama di Indonesia diidentifikasi berdasarkan temuan tertua peninggalan yang ada. Kerajaan tersebut memiliki corak berbeda-beda, mulai dari Hindu-Buddha hingga Islam. Berikut daftarnya yang dirangkum dari sumber laman Pemprov Aceh, Direktori Majapahit, dan situs UNY. 1. Kerajaan Kutai. Berdiri pada abad keempat. Kerajaan Kutai sebenarnya memiliki nama Martapura, tanpa embel-embel, Kutai. Nama Kutai merupakan nama yang dicetuskan oleh Aji Batara Agung, Dewa Sakti pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Martapura didirikan sekitar abad ke-4 Masehi di hulu Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Adapun pendiri dinasti kerajaan Martapura adalah Aswawarman Pitya Kunjungga. Nama ini ditunjukkan di kitab Salasilah Kutai. Tidak hanya itu, berdirinya kerajaan Kutai dibuktikan oleh prasasti Kutai yang berwujud 7 buah tugu batu yang disebut Lupa. Prasasti berbahasa Sanskerta ini dikeluarkan oleh Raja Mulawarman sebagai tugu batu yang menambatkan lembu kurban. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-6 Masehi terletak di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Nama Tarumanegara diambil dari kata Taruman yang berhubungan dengan tarum, berarti wilayah. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara adalah peninggalan Raja Purnawarman yang berupa prasasti-prasasti. Di antaranya ada prasasti Ciarutan, prasasti Lebak, prasasti Kebon Kopi, prasasti Tebu, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Muara Ciantan. Tak hanya dari prasasti, informasi mengenai kerajaan ini juga bersumber dari berita musafir China bernama Fahian. Musafir ini datang pada tahun 414 Masehi dan membuat catatan mengenai kerajaan Taruma. Tiga. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Palembang, beberapa ada di Muara Takus dan Jambi dan pusatnya di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntang Hyang Sriwijayanasa. Bukti keberadaan kerajaan ini adalah prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuo. Pada prasasti tersebut menjelaskan bahwa Dapuntang Hyang adalah raja pertama kerajaan Sriwijaya. Diketahui, Dapuntang Hyang melakukan perjalanan sebagai raja pertama bersama 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu untuk menaklukkan daerah-daerah strategis bagi perdagangan Sriwijaya. 4. Kerajaan Majapahit abad ke-12. Dikutip dari laman Direktori Majapahit, Kerajaan Majapahit berdiri pada 1293 Masehi dan menjadi kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Keberadaan Kerajaan Majapahit dibuktikan dalam prasasti Kudadi. Pada masa Kerajaan Majapahit, berkembang dua agama yaitu Hindu dan Buddha. Dalam mengatur kehidupan beragama di masa itu, dibentuk badan atau pejabat yang disebut Dharma Deksa. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaannya di abad ke-13 hingga 14 Masehi dan dipimpin pertama kali oleh Raden Wijaya, yang juga merupakan pendiri kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit ini,
Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, dan populer hingga saat ini, karena memuat semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lima. Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia yang terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pesangan Pasai. Berdasarkan laman pemerintah Aceh, Kerajaan Samudera Pasai berdiri pada abad ke-13 oleh Marasilu. Kerajaan ini merupakan kerajaan besar yang menjadi pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sejarah Kerajaan Samudera Pasai dapat dipelajari di nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan sumber-sumber dari para pengembara dari China. Sejarah yang populer pada kerajaan ini adalah ketika masa kejayaannya, Kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan yang sering dikunjungi oleh China, India, Arab, dan Persia. Itulah informasi mengenai urutan 5 kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia. Hal ini bisa jadi berbeda karena banyak sumber yang berbeda-beda, baik dari sudut pandang peninggalannya hingga masa pemerintahan dan warisannya. Semoga membantu menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa, dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan komentar Anda yang membangun bermanfaat bagi kami. Terima kasih sudah menonton.